Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Melianti, mahasiswa KPI kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen siaran yang ada di modul 2, yaitu tentang pemasaran media massa. Media massa merupakan industri yang unik. Banyak pakar yang menanyakan industri. Media massa sangat berbeda dengan industri lainnya, apalagi media massa sendiri sebenarnya tidak bersifat tunggal dan seragam. Berdasarkan jenis, kita mengenal media komersial, media publik, dan media komunitas. Adanya 3 jenis media massa ini saja sudah merupakan komunikasi sendiri dalam dunia media massa. Secara khusus menyebutkan beberapa kekhasan media massa yang membuat organisasi media massa bukan hanya mengelola sumber daya manusia, melainkan juga mengelola konvergensi teknologi akibat perkembangan teknologi, sehingga meningkatkan terkaitnya taraf kompetisi dalam lingkungan yang kompetitif. Sedangkan PixArt lebih menyoroti adanya keunikan dari produksi medianya. Produk media massa bukan hanya berada di antara media massa sendiri, namun juga di antara berbagai produk lainnya. Perbedaannya terletak pada karakteristik pasar media massa itu sendiri. Organisasi media massa merupakan organisasi yang unik karena berada di lingkungan industri. Yang unik juga, industri media massa karena penduduknya mempengaruhi opini publik dan media memukul tanggung jawab sosial. Oleh karena ada tanggung jawab sosial itu, maka banyak negara menjalankan regulasi khusus yang mengatur industri lainnya. Di tengah perubahan yang berlangsung cepat, antara lain adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, bila dilihat dari sisi pemasaran, maka media pun merupakan bidang pemasaran yang sangat baik. Biasanya dilakukan dengan menggunakan analisis 5 daya. Analisis 5 daya ini memiliki komponen-komponen yaitu kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, dan yang terakhir itu adalah persaingan kompetitif. Dan untuk yang kedua yaitu adalah bauran pemasaran media massa. Konsep pemasaran berangkat dari kebutuhan, keinginan, atau permintaan pelanggan yang kemudian kita identifikasi sebagai nilai-nilai pelanggan. Misalnya, pelanggan membutuhkan informasi mengenai resep masakan sehat karena pelanggan memandang tinggi nilai kesehatan, maka kita pun menggunakan nilai pelanggan tersebut untuk mengembangkan penerbitan tabloid yang memuat resep masakan sehat. Sekedar mengingatkan kembali, sekarang kita masuk pada bauran pemasaran. Berdasarkan definisinya, bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur, harga, kegiatan, promosi, dan siaran distribusi. Kita akan menelaah satu demi satu dari keempat P tersebut sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ini semua. Bauran pemasaran merupakan pendekatan dalam kegiatan pemasaran yang terpadu. Dengan bauran pemasaran, memperhatikan komponen produk, harga, promosi, dan distribusi sebagai satu kesatuan. Upaya melakukan pemasaran dengan bauran pemasaran ini menggunakan langkah-langkah yaitu yang pertama, analisis atau audit kondisi saat ini. Dan yang kedua, dipergunakan menetapkan tujuan, menetapkan strategi pemasaran yang dipergunakan, menjalankan teknik pemasaran sebagai pelaksanaan strategi, mengimplementasikan rencana, dan yang terakhir yaitu adalah merumuskan kendali yang dilakukan dalam pelaksanaan bauran pemasaran. Hal yang penting lagi diperhatikan dalam merencanakan bauran pemasaran adalah lingkungan strategis pemasaran, yaitu lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi.
Lingkungan-lingkungan tersebut akan memberi pengaruh sekaligus dipengaruhi kegiatan pemasaran yang kita lakukan. Di samping itu, kita pun mesti memperhatikan filosofi pemasaran yang sangat menekankan pada upaya pemenuh kebutuhan atau penyelesaian masalah pelanggan melalui produk yang dianggap bernilai bagi konsumen. Nilai di sini adalah manfaat total produk yang bisa diperoleh konsumen. Dalam setiap komponen bauran pemasaran, ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih untuk dimanfaatkan. Karena itu, bauran pemasaran berarti juga pengambilan keputusan pada setiap komponen bauran pemasaran. Keputusan-keputusan tersebut bisa menggunakan naluri saja, sehingga kita mengenal naluri bisnis, namun ada kalanya menggunakan pendekatan ilmiah, rasional atau konseptual, teoristis atas data yang ada. Terima kasih, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.